Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Teman-teman sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Habibullah, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, berupa salawat Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi tentang hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Saya sebagai moderator, saya Amanda Berlian dengan NIM 2219 akan membacakan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat bahasa. Bergerak tahun 2001, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian menurut Chair, tahun 2009 berpendapat bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai hakikat bahasa, yaitu sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Berikut akan dipaparkan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli. Dimulai dari pendapat Chair dalam Mulia Stuti tahun 2014 halaman 13. Yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa disebut sistem karena bahasa memiliki aturan dan pola. Bahasa itu berwujud lambang sebagai ciri kedua. Lambang adalah tanda yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Kehadiran bunyi bahasa lebih dahulu daripada tulisan. Sehubungan dengan itu, Bloomfield dalam Oka tahun 1994 halaman 10 mengungkapkan bahwa bahasa itu bunyi. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua bunyi dapat dikatakan bahasa. Bunyi pada konteks ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Amanda Umairah. Kepada Amanda dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Menurut Chair 2012 halaman 45, arbiter adalah tidak ada hubungan yang wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dan konsep makna atau pengertian yang dilambangkan oleh lambang tersebut. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahasa itu berwujud lambang. Jika bahasa sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Lambang tersebut melambangkan konsep, ide, pikiran yang ingin disampaikan. Karena lambang dalam suatu bahasa mengacu pada konsep, ide, atau pikiran, dapat dikatakan bahwa bahasa itu memiliki makna. Menurut Chair 2012 halaman 44. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Penggunaan lambang untuk suatu konsep tertentu merupakan kesepakatan masyarakat pemakai suatu bahasa. Karena merupakan hasil kesepakatan itulah bahasa disebut bersifat konvensional. Konvensionalan bahasa mengacu pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang bahasa sesuai dengan konsep yang dilambangkan. Sebaliknya, kearbiteran bahasa terkait dengan hubungan lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkan. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa mempunyai ciri khas. Setiap bahasa memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas sebuah bahasa misalnya terkait dengan sistem bunyi, sistem pembentukan kata, dan sistem pembentukan kalimat. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal.
Bahasa dikatakan bersifat universal karena bahasa memiliki ciri yang sama. Maksudnya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Amanda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Belia dan Mas Ari. Kepada Belia dan Mas Ari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya selanjutnya akan membacakan materi yang ke-9, yaitu bahasa itu bersifat produktif. Oka pada tahun 1994 pada halaman 20 menyatakan bahwa keproduktifan bahasa itu merupakan perbandingan unsur-unsur bahasa dengan daya pemakaiannya. Dari unsur-unsur yang terbatas, bahasa dapat digunakan secara tidak terbatas oleh pemakaiannya. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah yang terkait dengan variasi bahasa, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat individual. Setiap orang pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda, begitu juga dengan menulis. Dialek adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Dialek dapat dibedakan dari segi status sosial pemakaiannya, asal daerah pemakaiannya, dan masa waktunya pemakaiannya. Dan ragam adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Ragam bahasa bermacam-macam terkandung pada dasar pengklasifikasiannya. Yang ke-11 adalah bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Yang ke-12 adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa adalah suatu aspek perilaku yang dapat dipelajari. Manusialah yang mampu mempelajari bahasa. Berbeda halnya dengan binatang yang tidak mempunyai akal budi. Karena tidak memiliki akal budi, alat komunikasi binatang tidak berubah dan terbatas untuk keperluan hidup kebinatangannya saja. Menurut Aitiscon berpendapat bahwa bahasa manusia memiliki 10 ciri khas, yaitu A. Menggunakan saluran vokal auditoris. Yang kedua, arbitrer. Selanjutnya, kebermaknaan, transmisi budaya, penggunaan spontan, saling berganti, dualitas, keterpisahan, kebergantungan struktur, dan kreativitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Belia dan Mas Ari. Selanjutnya materi tentang fungsi bahasa yang saya akan bacakan sendiri. Yaitu yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Yaitu di mana pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri. Dengan bahasa, orang dapat mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Dengan bahasa, orang lain mengetahui apa terjadi pada masa lampau. Dengan bahasa, orang dapat mengungkapkan apa yang dirasakan pada orang lain. Umpamanya para buruh di pelabuhan dan petani di sawah setiap harinya berbicara dalam arti menghubungkan 21 dunia mereka dengan dunia lingkungannya. Bagi mereka, bahasa semata-mata berfungsi sebagai alat komunikasi. Maksudnya, dengan bahasa mereka dapat berhubungan dengan orang lain. Wujud dari hubungan dari berupa pertanyaan, pernyataan, pengharapan, dan permintaan. Selain itu, menjalin hubungan bahasa yang dapat digunakan sebagai alat kebudayaan. Dengan bahasa dapat dicatat apa yang telah terjadi. Dengan bahasa dapat dijelaskan apa yang sesudahnya. Pada sisi lain, melalui teknologi yang canggih, suara-suara dapat disimpan dalam bentuk rekaman yang sewaktu-waktu dapat didengarkan kembali. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan berbahasa pada umumnya dikelompokkan atas 2 kategori, yaitu yang pertama berbicara, yang kedua menulis. Berbicara tentang fungsi bahasa, Oka menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Jika seorang menyatakan syukur, misalnya, ketika itu dia sedang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Selain fungsi bahasa yang bersifat umum itu, bahasa juga memiliki fungsi-fungsi yang khusus. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syifa Hafizah. Kepada Syifa Hafizah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu fungsi bahasa menurut Vina Chiaro. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal yang disebut oleh Jacobson dengan istilah emotive speech adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri atau perasaan,
Tolak ukur dari fungsi ini adalah apa yang disampaikan itu berasal dari dirinya, bukan dari diri orang lain. Secara garis besar, yang terdapat dalam diri seseorang dibedakan atas dua macam, yaitu perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran yang dapat dinyatakan itu misalnya senang, susah, kalut, jengkel, dan marah. Yang kedua, fungsi interpersonal. Sesuai dengan namanya, fungsi interpersonal merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Fungsi interpersonal tujuannya untuk membina hubungan atau menjalin hubungan sosial. Ciri khas fungsi interpersonal adalah terciptanya hubungan antar penutur bahasa itu. Yang ketiga, fungsi direktif. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengondisikan pikiran atau tingkah laku lawan tutur. Melalui fungsi direktif, penutur bermaksud menyuruh lawan tutur, menyarankan lawan tutur untuk melakukan tindakan atau meminta sesuatu. Dampak fungsi bahasa direktif adalah lawan tutur berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki penutur. Bahasa yang digunakan memiliki ciri khas berbentuk direktif. Yang keempat, fungsi referensial. Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu referen dengan menggunakan lambang bahasa. Dengan fungsi referensial, penutur mampu membicarakan atau menjelaskan sesuatu tanpa harus menghadirkan acuannya ke konteks dan situasi tuturan. Yang kelima, fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif pada umumnya ditemukan di dalam karya sastra, seperti dalam cerpen, puisi, novel, dan roman. Dengan kata lain, karya sastra merupakan karya yang lahir berkat fungsi bahasa sebagai alat berimajinasi. Fungsi imajinatif digunakan untuk menciptakan sesuatu dengan berimajinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Syifa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nizu Auzikni. Kepada Nizu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi bahasa menurut Halliday dan Nabban. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya. 2. Fungsi representasional, yaitu digunakan untuk mengomunikasikan fakta dan hasanah ilmu pengetahuan. 3. Fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial. 4. Fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atau sesuatu hal. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Nizu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Melisa. Kepada Resti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, fungsi kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, bahasa merupakan unsur kebudayaan yang dapat mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang selama masyarakat pemilik kebudayaan tidak punah. Kebudayaan suatu masyarakat senantiasa mengalami pengembangan. Yang keenam, fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan bahasa berdasarkan ruang lingkup terbagi atas dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Dalam skala nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, dan alat pemantauan aneka suku, serta alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang ketujuh, fungsi perorangan. Fungsi bahasa perorangan yang dikemukakan oleh Nabban identik dengan fungsi bahasa yang diungkap oleh Halliday. Menurut Nabban, fungsi bahasa perorangan selain yang dikemukakan oleh Halliday, ditambahnya dengan fungsi informatif. Dengan demikian, fungsi bahasa perorangan menurut Nabban ada 7, yaitu fungsi instrumental, fungsi menyuruh, fungsi interaksional, fungsi representasional, fungsi pemecahan masalah atau heuristik, fungsi khayalan atau imajinatif, dan fungsi informatif. Yang kedelapan, fungsi pendidikan. Berdasarkan pada tujuan penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan dan pengajaran, bahasa pengemban fungsi pendidikan dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Fungsi bahasa dikelompokkan menjadi 4, yaitu fungsi integratif,
fungsi instrumental, fungsi kultural, serta fungsi penalaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.